Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atal Arif Pariski, Teknik Mesin C Palembang, angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang metrologi industri. Sistem dan standar pengukuran. Menurut Munadi 2011, sistem dan standar pengukuran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sistem metrik, yaitu sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Yang kedua sistem inci, sistem yang berdasar kepada satuan inch, pound, dan detik. 3 konversi keduanya, yaitu sistem hubungan dan perubahan sifat antara metrik dan inci. 3 jenis convert atas sistem metrik dan sistem inci, yaitu matematika, chart, dan mesin. Metrologi lubang dan poros, ilmu yang mempelajari tentang toleransi dan kualitas lubang dan poros. Karena adanya ketidaktelitian saat pembuatan, maka suatu alat tidak dapat dibuat seperti yang diharapkan. Agar persyaratan dapat dipenuhi, maka sebenarnya harus ada pada batasan ukuran yang diizinkan, dan ini merupakan contoh batasan toleransinya. Penulisan toleransi lubang dan poros. Toleransi dituliskan di gambar kerja dengan cara tertentu sesuai dengan standar yang diikuti, yaitu ASME dan ISO. Toleransi bisa dituliskan dengan beberapa cara, yaitu antara lain ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpanan yang diizinkan. Kedua, menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka sesuai dengan standar ISO. Misalnya 45H7, 45J7, 30H7, atau G6. Pada penulisan toleransi ada 2 hal yang harus diterapkan, yaitu posisi daerah toleransi terhadap garis. 0 ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Dan ini merupakan penulisan toleransi lubang dan poros. Yang pertama dengan lambang ISO, yang kedua dengan ukuran batas arah, yang ketiga dengan angka, keempat ukuran batas, dan yang kelima simetris. Karakteristik geometrik material dan fungsional. Karakteristik geometrik. Karakteristik geometrik yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk dan kehalusan permukaan, serta apakah produk tersebut. Karakteristik geometrik fungsional. Karakteristik fungsional yaitu karakteristik fungsional yaitu sifat yang diinginkan atau yang dirancang pada suatu komponen bila komponen tersebut telah dibuat. Karakteristik geometrik material dan fungsional. Karakteristik material yaitu yang kedua, sifat material secara umum dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini. Yang pertama, sifat fisik, yaitu sifat yang telah ada pada material, contohnya warna, dimensi, bau, dan lain-lain. Yang kedua, sifat kimia, sifat material yang berhubungan dengan komposisi kimia, contoh kemolaran, kemolalan, dan konsentrasi. Yang ketiga, sifat teknologi, contohnya mampu tempa. Yang keempat, sifat termal, yaitu sifat material yang dipengaruhi oleh temperatur, contoh konduktivitas, termal, titik beku, dan titik didih. Macam-macam kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, definisi kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dari suatu pekerjaan pengaturan oleh seseorang pengamat yang dapat disebabkan karena benda ukur, alat ukur, pengamat, dan juga karena pengaruh lingkungan. Definisi kesalahan dalam pengukuran: karena alat ukur, benda ukur, pengukur, dan lingkungan. Kalibrasi. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran di konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan
terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan: mencapai ketelusuran pengukuran, menentukan defisit penyimpangan kebenaran nilai konvensional, penunjukan suatu instrumen ukur, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Manfaat: menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya, dan yang terakhir untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Persyaratan kalibrasi: standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional. Yang kedua, metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional. Yang ketiga, personil kalibrasi yang terlatih, yang dibuktikan dengan sertifikasi dari laboratorium yang terakreditasi. Yang ketiga, ruangan kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain. Yang kelima, alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Yang keenam, sistem menunjukkan kualitas memerlukan sistem pengukuran yang efektif. Mungkin itu saja sedikit dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.